Halo guys, para mahasiswa semua. Kita lanjutkan materi kriptografi modern bagian keempat. Pada video bagian keempat ini, kita akan membahas prinsip-prinsip dalam merancang sebuah blok chipper. Saya ucapkan selamat menyaksikan dan selamat belajar. Ada 4 prinsip yang dapat digunakan dalam merancang sebuah chipper block atau blok chipper. Yang pertama adalah prinsip confusion dan diffusion dari Shannon. Kedua adalah penerapan chipper berulang atau iterated chipper. Ketiga adalah penggunaan jaringan Feistel atau Feistel network. Yang keempat adalah penggunaan kotak S atau S-box dalam operasi substitusi. Masing-masing prinsip ini akan kita jelaskan pada slide-slide berikut ini. Prinsip yang pertama adalah confusion dan diffusion dari Shannon. Seperti yang sudah kita ketahui dan sudah kita pelajari pada materi kuliah sebelumnya, bahwa banyak algoritma kriptografi klasik yang sudah berhasil dipecahkan. Hal ini karena distribusi statistik plaintext dalam suatu bahasa diketahui. Misalnya di dalam bahasa Inggris kita sudah memiliki frekuensi kemunculan huruf-huruf yang sering muncul atau frekuensi kemunculan bigram atau trigram yang sering muncul. Seperti yang sudah dibahas dalam materi kriptanalysis. Distribusi statistik plaintext tersebut digunakan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci atau memecahkan suatu ciphertext menjadi plaintext. Pada tahun 1949, seorang ahli komunikasi bernama Claude Shannon menulis dalam makalahnya yang berjudul Communication Theory of Secrecy System. Ia memperkenalkan prinsip confusion dan diffusion untuk membuat serangan statistik itu menjadi lebih rumit. Dua prinsip tersebut menjadi panduan bagi seorang kriptografer dalam merancang algoritma kriptografi berbasis blok atau blok chipper. Prinsip pertama yang dikemukakan oleh Shannon adalah confusion, yang kalau di Indonesia kan terjemahannya kira-kira adalah membingungkan. Ya, prinsip confusion bertujuan untuk menyembunyikan hubungan apapun yang terdapat di dalam plaintext, ciphertext maupun kunci. Dengan menerapkan prinsip confusion ini akan membuat kriptanalis menjadi frustasi untuk mencari pola-pola statistik yang terdapat di dalam ciphertext. Karena pola-pola statistik tersebut menjadi hilang. Kita ingat kembali misalnya pada monoalphabetic chipper seperti Caesar chipper. Monoalphabetic chipper memiliki kelemahan yang mendasar, yaitu terdapat hubungan statistik antara plaintext dan ciphertext. Yaitu huruf yang sering muncul dalam plaintext akan sering muncul pula di dalam ciphertext. Sehingga kelemahan ini digunakan oleh kriptanalis untuk menemukan kunci atau memecahkan suatu ciphertext. Satu contoh algoritma klasik yang menerapkan prinsip confusion adalah one-time pad. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, bahwa di dalam one-time pad, akibat penggunaan kunci yang sepanjang plaintext dan huruf-huruf kunci teracak secara random, yaitu truly random, teracak secara sempurna, maka akibatnya kriptanalis akan mendapat kesulitan dalam mendekripsi suatu ciphertext menggunakan beberapa kunci berbeda. Bisa saja beberapa kunci berbeda menghasilkan beberapa plaintext yang bermakna, sehingga kriptanalis kesulitan dalam menentukan kunci mana yang benar. Silakan kembali melihat materi one-time pad pada materi video sebelumnya. Kalau prinsip confusion ini diterapkan pada suatu chipper block, maka confusion dapat direalisasikan dengan menggunakan algoritma substitusi yang kompleks atau rumit. Misalnya di dalam sebuah chipper block seperti data encryption standard atau DES, itu mengimplementasikan operasi substitusi dengan menggunakan S-box atau kotak S. Nah, ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya. Prinsip kedua yang dikemukakan oleh Shannon adalah diffusion, yang kalau diindonesiakan artinya adalah menyebar atau merambat ke seluruh bagian. Prinsip diffusion bertujuan untuk menyebarkan pengaruh satu bit plaintext atau satu bit kunci ke sebanyak mungkin ciphertext. Jadi kalau kita misalnya melakukan pengubahan kecil pada plaintext sebanyak 1 atau 2 bit, maka akan menghasilkan perubahan yang signifikan pada ciphertext-nya, sehingga ciphertext yang dihasilkan tidak dapat diprediksi nilainya. Kita sudah mempelajari bahwa di dalam mode operasi chipper block, mode CBC dan CFB itu sudah menggunakan prinsip diffusion, yaitu apabila satu bit error atau mengalami kesalahan pada
suatu blok plain text, maka kesalahan tersebut tidak hanya menghasilkan ciphertext yang salah pada blok yang bersangkutan, tapi juga akan merambat pada ciphertext blok-blok berikutnya. Di dalam algoritma cipherblock seperti DES, diffusion direalisasikan dengan menggunakan operasi permutasi, yaitu mengubah susunan bit di dalam plain text. Prinsip yang ketiga adalah penerapan cipher berulang atau iterated cipher. Maksudnya adalah fungsi transformasi sederhana yang mengubah plain text menjadi ciphertext diulang sejumlah kali, seperti ini. Jadi kita tidak hanya mengenkripsi plain text satu kali, tapi berulang kali, dengan tujuan agar bit-bit ciphertextnya menjadi semakin teracak, sehingga menjadi lebih sulit untuk dikriptanalisis. Pada setiap perulangan atau setiap putaran digunakan upah kunci atau disebut juga dengan kunci putaran yang dikombinasikan dengan plain text. Kunci putaran ini dihasilkan dari kunci eksternal yang diberikan oleh pengguna. Cipher berulang dapat dinyatakan secara matematis dalam persamaan CI sama dengan F CI-1, KI. Artinya adalah ciphertext putaran KI adalah hasil transformasi fungsi F terhadap ciphertext putaran sebelumnya yaitu CI-1 dan kunci putaran KI. Nama ini I adalah perulangan atau putaran 1, 2, sampai R. R adalah jumlah putaran seluruhnya. KI adalah kunci putaran atau upaki pada putaran KI. Dan F adalah fungsi transformasi yang di dalamnya terdapat operasi substitusi, permutasi, serta operasi-operasi lain seperti ekspansi, kompresi, dan sebagainya. Plain text awal dinyatakan sebagai C0 dan ciphertext akhirnya dinyatakan dengan CR, yaitu hasil putaran terakhir, putaran yang KR. Prinsip ketiga dalam merancang sebuah cipherblock adalah penggunaan jaringan Feistel atau Feistel Network. Pada jaringan Feistel, setiap blok plain text dibagi lagi menjadi dua buah subblok, yaitu subblok kiri atau subblok L dan subblok kanan atau subblok R. Setiap subblok akan mengalami proses pada setiap putaran yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Misalkan RI-1 dan RI-1 adalah subblok kiri dan subblok kanan pada putaran ke I-1. Sedangkan LI dan RI adalah subblok kiri dan kanan pada putaran ke I. Pada putaran KI, subblok kiri yaitu LI langsung diperoleh dari subblok kanan pada putaran sebelumnya yaitu RI-1. Itu dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Sedangkan blok kanan yaitu RI merupakan hasil XOR antara subblok kiri pada LI-1 di XOR-kan dengan hasil transformasi fungsi F terhadap subblok kanan RI-1 dengan menggunakan kunci internal atau kunci putaran KI. Maka RI sama dengan LI-1 XOR F RI-1, KI. Jaringan Feistel banyak digunakan di dalam algoritma kriptografi berbasis blok seperti DES, Loki, Ghost, Phil, Lucifer, Blowfish, dan sebagainya. Karena model jaringan Feistel bersifat reversible, yaitu dapat bolak-balik, baik untuk proses enkripsi maupun dekripsi. Jadi kalau untuk melakukan enkripsi, jaringan Feistel ini dikerjakan dari atas ke bawah, yaitu dari putaran ke-1, ke-2, ke-3, sampai putaran ke-R, yaitu putaran terakhir. Maka untuk dekripsi, jaringan Feistel ini dikerjakan dari bawah ke atas, yaitu dari putaran terakhir, yaitu putaran ke-R, R-1, R-2, sampai putaran ke-1. Jadi dengan mengerjakan jaringan Feistel ini dari putaran terakhir sampai putaran pertama, maka kita dapat menghasilkan sub-subblok R dan subblok L pada putaran I-1 dengan persamaan sebagai berikut, yaitu RI-1 sama dengan LI, yaitu dapat dilihat di sini bahwa RI-1 langsung diperoleh dari LI, sedangkan LI-1 itu diperoleh sebagai hasil XOR antara RI dengan hasil transformasi fungsi F terhadap LI dengan menggunakan kunci KI, yaitu LI-1 sama dengan RI XOR F LI, KI. Dengan sifat reversible ini, kita tidak perlu membuat algoritma baru untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text. Kita bisa menggunakan algoritma enkripsi yang sama untuk mendekripsi ciphertext menjadi plain text.
tetapi kita menjalankannya dari arah yang berbeda. Sifat reversible juga tidak bergantung pada fungsi f, sehingga fungsi f dapat dibuat serumit mungkin. Prinsip yang terakhir adalah penggunaan kotak S atau S-box untuk melakukan operasi substitusi. Kotak S sebenarnya adalah matriks yang berisi substitusi sederhana yang memetakan satu atau lebih bit dengan satu atau lebih bit yang lain. Pada kebanyakan algoritma Chipper block, kotak S memetakan M bit masukan menjadi N bit keluaran, sehingga kotak S tersebut dinamakan kotak S-box yang berukuran M kali N. Di dalam algoritma Chipper block, kotak S merupakan satu-satunya langkah yang nirlanjar atau non-linear di dalam algoritma. Karena operasinya adalah melakukan lookup table, yaitu melihat pada matriks kotak S. Masukan dari operasi lookup table dijadikan sebagai indeks kotak S, dan luarannya adalah entry di dalam kotak S tersebut. Misalnya di dalam algoritma Data Encryption Standard atau DES, kotak S-nya adalah berupa matriks sebagai berikut. Kotak S ini disebut juga sebagai 6x4 S-box, yang berarti memetakan 6 bit masukan menjadi 4 bit keluaran. Jadi di sini, baris-baris pada kotak diberi nomor 0 sampai 3. Di baris ke-0, baris ke-1, baris ke-2, ke-3. Sedangkan kolom-kolomnya diberi nomor kolom 0, kolom 1, kolom 2, sampai kolom 15. Masukan untuk proses substitusi adalah 6 bit. Nah, kita sebut bit tersebut adalah bit B1, B2, B3, B4, B5, dan B6. Nomor baris pada kotak ditunjukkan oleh bit ke-1 dan bit ke-6. Ya. Jadi gabungan bit B1, B6 menunjukkan nomor baris pada tabel. Sedangkan nomor kolom ditunjukkan oleh string bit B2, B3, B4, dan B5. Nah, karena di sini ada 4 bit, berarti menyatakan nilai 0 sampai 15, sedangkan untuk baris di sini ada 2 bit, menyatakan nilai 0 sampai 3. Sebagai contoh, misalkan sebuah S-box menerima masukan sepanjang 6 bit sebagai berikut, yaitu 110100, maka nomor baris tabel itu adalah bit ke-1 dan bit ke-6, yaitu 10, ini menyatakan nilai 2 dalam desimal, yaitu baris kedua. Sedangkan nomor kolom tabel adalah bit 1010, ya, atau dalam desimal ini adalah angka 10, yaitu kolom 10 pada tabel. Maka kita cari di sini elemen pada baris kedua kolom 10. Ini baris ke-0, baris ke-1, baris kedua, berarti di sini. Dan kita cari pada kolom ke-10. Nah, kolom 10 adalah yang ini. Nah, perpotongannya adalah pada elemen yang bernilai 4. 4 ini dalam biner, ya, yaitu adalah 0100. Nah, sehingga luaran atau output dari S-box ini adalah 4 bit 0100. Di dalam algoritma DES terdapat 8 buah kotak S. Nah, ini akan dijelaskan pada materi selanjutnya nanti. Di dalam algoritma Advanced Encryption Standard atau AES, kotak S-nya hanya ada 1 buah saja, yaitu berukuran 16 kali 16. Elemen-elemen di dalam kotak ini itu adalah dalam heksadesimal atau 8 bit. Operasi substitusi menggunakan kotak S ini. Misalkan elemen plaintext adalah 19, maka dicari perpotongan baris yang bernilai 1 dengan kolom bernilai 9. Baris ke-1 dan kolom 9 itu berpotongan pada elemen D4. Maka elemen 19 ini diganti atau disubstitusi dengan D4. Demikianlah pembahasan kita mengenai prinsip perancangan sebuah chipper block. Nanti pada video selanjutnya akan dilanjutkan dengan review beberapa algoritma block chipper dan string chipper. Saya ucapkan selamat belajar dan semoga Anda bisa memahami materi ini dengan baik. Terima kasih.